Kita ke informasi selanjutnya, 35 anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat tercatat sebagai penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Padahal BSU seharusnya diberikan kepada pekerja berpenghasilan rendah. Jelang batas pencairan tahap pertama bantuan subsidi upah atau BSU pada 3 Agustus lalu, sebanyak 35 anggota DPRD Purwakarta tercatat sebagai penerima BSU sebesar Rp600.000. Dari total 16.951 penerima BSU di Purwakarta, sebanyak 1.274 orang masih belum mencairkan dana hingga 3 Agustus. Namun yang menjadi sorotan publik, puluhan wakil rakyat aktif masuk dalam daftar penerima subsidi. DPRD Purwakarta membenarkan 35 anggotanya masuk daftar penerima BSU 2025. Kendati demikian, pihaknya membantah telah mengusulkan ke 35 anggota DPRD tersebut. Sementara menurut BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, data penerima BSU diambil berdasarkan status kepesertaan aktif per April 2025. Terus kami kemarin juga udah ngobrol banyak sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan PT Pos bahwa dana atau penerima BSU itu kami ditolak karena beberapa anggota Dewan, anggota DPRD Purwakarta tidak butuh dan menolak secara tegas tidak untuk mengambil. Semua itu sudah ada ketentuannya. Jadi angka di bawah UMP itu sudah ada ketentuannya, sehingga kita hanya memperbaiki saja, mengecualikan begitu. Ya, tapi kalau ketentuan tidak ada. BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan agar anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat tidak lagi tercatat sebagai penerima BSU di masa mendatang. Di Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, Satpol PP Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengambil paksa donasi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBBP 2. Aksi adu mulut pun terjadi antara massa aksi dan petugas Sekda Pati. Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut, tidak takut. Aksi adu mulut terjadi antara petugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Pati dan salah satu massa aksi yang menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Pati, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi lantaran massa tak terima karena petugas Satpol PP mengambil paksa donasi untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan PBB. Petugas Satpol PP beralasan penggalangan donasi massa dipindah karena lokasi merupakan rute acara peringatan Hari Jadi Pati ke-702. Massa pun mengepung kantor Satpol PP Pati dan meminta donasi yang diangkut paksa untuk segera dikembalikan. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi melaporkan. Juru parkir liar berseragam terjaring razia di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dua jukir liar berseragam ini tak mampu berkutik saat dirazia petugas Sudin Perhubungan di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Keduanya kian panik saat petugas menanyakan surat legalitas sebagai juru parkir di bawah asuhan UPT Parkir. Petugas pun meminta keduanya melepaskan seragam sebelum dikirim ke dalam mobil patroli. Selain dua jukir berseragam, petugas juga mengamankan jukir liar lain yang tengah menjaga lahan parkir. Beberapa di antaranya bahkan sempat membantah dan menolak diamankan. Jadi mereka yang mengelola ini, jadi dia yang jukir-jukir ini yang tidak mempunyai kartu identitas atau yang dikelola oleh dari UP Parkir sendiri. Demikian, jadi kita amankan, kita data, demikian rupa. Selain mengamankan sejumlah juru parkir liar, petugas juga melakukan operasi cabut pentil terhadap 60 kendaraan roda 2 yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Seorang ibu dan anaknya tercebur ke dalam tangki septik di Ciracas, Jakarta Timur. Proses evakuasi ibu yang berbobot 150 kg itu berlangsung dramatis menggunakan alat khusus.
Tim damkar berupaya mengevakuasi seorang wanita lansia berbobot 150 kg yang tercebur ke dalam tangki septik di kamar mandi rumah mereka di Ciracas, Jakarta Timur. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam menggunakan alat khusus. Sebelumnya, korban yang dalam kondisi sakit diantar anaknya ke kamar mandi. Namun diduga penutup septic tank tak kuat menahan beban. Keduanya akhirnya tercebur. Keluarga sempat berupaya mengevakuasi korban namun tidak berhasil. Hingga akhirnya meminta tolong damkar. Dalam kamar mandi. Nah, pas di tengah-tengah area itu, di tengah-tengah, tiba-tiba langsung ambles, saya berdua jatuh sama ibu saya. Ada longsoran septic tank dengan berat kurang lebih, jadi dapat informasi 150 kilo. Jadi kesulitan kita untuk penanganan evakuasi ini. Setelah diangkat ke permukaan, lansia obesitas ini kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Sementara itu, anaknya hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara sepeda motor terjatuh dari Jalan Layang Grogol, Jakarta Barat. Ia terjatuh setelah kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Seorang wanita pengendara sepeda motor tergeletak usai terjatuh dari Jalan Layang Grogol, Jakarta Barat. Korban yang terluka di bagian kaki dan pinggang kemudian dilarikan warga ke Rumah Sakit Sumber Waras agar segera mendapat penanganan tim medis. Korban diketahui bernama Leoni Chandra Anindita. Ia terjatuh setelah kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Saat itu ia dalam perjalanan ke tempat kerja. Akibat kecelakaan itu, korban sempat tidak sadarkan diri. Warga di lokasi sempat mendengar suara benda terjatuh sebelum mendapati korban tergeletak di jalan dalam kondisi luka parah. Saya kan lagi masak. Tiba-tiba ada suara gebruk. Pas saya lihat di sini posisinya udah jatuh. Itu dari mana tadi jatuh, dari atas? Dari atas itu. Berapa orang Bu yang jatuh tadi Bu? 1. Perempuan atau? Perempuan. Kar mau naik ke flyover. Posisinya korban itu mau berangkat kerja atau kemana itu Pak? Informasi awal berangkat kerja. Dia nggak tahu medan atau ngantuk atau apa ternyata. Sementara masih dalam penyelidikan. Saat ini korban masih dirawat tim medis Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Sementara kasus kecelakaan ditangani anggota Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kapal cepat yang mengangkut 75 penumpang di Bali terbalik. Akibatnya 2 orang warga negara asing meninggal dunia. Fastboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Sanur terbalik dan kandas di jalur masuk Pelabuhan Sanur. Video penyelamatan dan evakuasi korban terekam kamera warga. Para korban selamat langsung dievakuasi ke bibir pantai dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, kecelakaan ini membuat 2 WNA asal Cina meninggal dunia dan 1 orang ABK masih belum ditemukan. Kapal cepat ini membawa 75 orang penumpang, terdiri dari 73 penumpang WNA dan 2 orang penumpang WNI, serta 5 orang anak buah kapal. Kejadian berawal saat fastboat tiba-tiba dihantam gelombang yang diperkirakan setinggi 4 meter. Padahal kapal cepat ini akan bersandar sekitar 100 meter dari bibir pantai. Dapat kami laporkan terkait dengan jumlah POB ya, manifest sekarang ini adalah 80 orang. Itu ada 75 penumpang dan 5 awak kapal. Dan ada dari WNA itu jumlahnya 73 orang dan 2 orang dari WNI. ABK semua dari WNI semuanya, demikian. Ada dapat kami sampaikan dari 75 penumpang itu ada 2 yang meninggal. Korban meninggal dunia dan beberapa penumpang selamat tak dievakuasi ke Rumah Sakit Bali Mandara. Sementara pencarian 1 orang ABK dihentikan sementara karena gelombang tinggi. Dari Pasar, Indira Ari melaporkan.